ajak mampir ke situs budayanya Mojopahit. Kita di Cagar Budaya Candi Tikus. Masuk. Percintaan Candi Tikus, guys. Sebelum pulang Jakarta kita ajak dolan. Ini peninggalan dari batu bata, lengket. Pertitaan Tikus merupakan bangunan pertitaan yang bisa temon Trawulan Mojokerto, bangunan yang menggunakan air sebagai elemen utamanya. Menghadap ke utara. Ini dia, guys, kalau terisi air ada pancurannya juga. Amannya cukup asri, rawat di sekelilingnya pohon besar yang rindang. Nah, itu dia candinya. ...22 meter kali 20 meter dan kedalamannya 3,5 meter. Kita maju lagi. Nah, ini kolamnya. Ada banyak pancuran airnya nggak ngalir lagi. Ada tangga yang menuju dasar kolam, ada 2 bilik untuk mandi-mandi. Tengahnya ada miniatur candi ini. Semuanya berbahan batu bata. Nah, teman-teman Delio sana deh. Kita berkeliling. Banyak pancurannya. Airnya udah tidak ngalir. Nah, dulu pancuran-pancuran ini mengalir airnya dari mata air karena sebagai sebuah candi pertitaan untuk mandi-mandi. Ada 2 bilik kiri dan kanan mandi-mandi. Di sana juga tamannya luas. Ya. Nah, ini tangga tempat turun ke pertitaan. Iya betul. Iya. Iya, air mancur, gravitasi. Ilmu levelingnya sudah bagus ya. Levelingnya jalan ya. Udah ya, sebelum ada iya, dia ada bincang itu. Juga takjub para dokter dari Delio dengan pemikiran orang zaman dulu, teknologi mengalirkan air nih. Mengalirkan air tanpa pompa hidrolik. Boleh monggo nih. Ya. Jadi kalau menurut pemahaman kami ini kayak berfungsi sebagai tandon yang Tandon, nggih. Air dari pegunungan Siap. diarahkan dengan sungai, kemudian di bending dengan terakota. Ya, Dengan terakota diarahkan ke sini dulu kan tekanannya besar, Pak. betul. Nah, dari elevasi ini kan nggak pakai pompa air, Pak. Ya. Jadi dari elevasi ini kemudian air diarahkan ke bak kontrol yang tengah itu. Nggih. Kemudian air membagi ke semua 46 jalur juara. 46, Pak ya. Iya, dari Keren. 46 jalur juara itu sekarang tinggal 19 saja. Ya. Nah, air tidak akan pernah penuh melebihi jalur juara, Pak. Oh, Sekarang kalau hujan ini betul. penuh ya. Jala Dwara itu yang pancuran-pancuran itu ya, Pak ya. Ya, Nggih. saluran keluarnya kan ketutup, Pak. Ya, ya, ya. Nah, kalau dulu ini berfungsi, air ini nggak pernah lebih tinggi dari jalur juara dan air itu keluar melalui outlet yang ada di sebelah sampingnya tangga. Oh, Bisa dilihat, Pak. iya, iya, iya. Iya. Bukan yang ada garusan kecil itu, nah, Ya, ya, ya. ada lubang. Nggih. Nah itu, Pak. Oh, ya.
itu kemudian dibagikan ke seluruh masyarakat di Ibu Kota Raja Majapahit, Pak. Hmm. Jadi ini kan nggak pernah mati, nggak pernah on off. Iya 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 iya. Kemudian Iya, iya. bagian kotak itu tempat untuk berendam. Berendam Itu ya. Ya. ada 2 kontrol, atas dan bawah. Ya, Kalau ingin penuh yang bawah ditutup. gitu. Air akan selalu keluar lewat lubang yang atas. Atas. Jadi airnya Iya. nggak pernah di atas permukaan lantai yang tinggi itu. Ya, mirip di Jolo Tundo ya ada 2 bilik Pak ya. Iya. Nggih nggih nggih. Itu berarti dibedakan untuk yang laki atau perempuan gitu atau gimana? Oh, enggak ada gender ya? Nggih 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 nggih. Hanya saja jika kita merujuk ke zaman sekarang ini eman ya Pak ya. Ya, Sistemnya tidak berfungsi lagi demikian rupa karena di kawasan lereng Gunung Penanggungan ini, Ya. maaf Gunung Anjasmara ada ini, suara ya. sekarang banyak sekali tebu Pak. Debitnya Ya. berkurang. Oh ya tentunya itu selain Iya. itu ya saluran yang terpendam ini sudah Buntu. tak bersih lagi. Oh, buntu ya. Ya dan yang menarik Pak dari tata sistem hidrologi Iya. dari Candi Tikus ini kemudian ditiru oleh Belanda. Ya. Belanda kemudian mengambil air di Pacet Nggih, dengan 2 pipa besar, Ya. pipa ledeng, Ya. itu diarahkan ke Surabaya dan Sidoarjo betul betul. untuk memberikan suplai di pemukiman yang ada di Iya Surabaya dan iya Sidoarjo. iya nggih nggih. Kalau ini sebagai gerbang air Hmm, itu diarahkan ke Ibu Kota Raja Majapahit. siap. Ya ya Air nggih. tidak hanya diberikan Pak, Ya, menariknya itu zaman dulu mereka mempertimbangkan faktor penyucian airnya. Jadi dilibatkan ini kan Punden Berundak ini ada Ya. beberapa gugusan gunung Pak. oh Yang paling gitu. tinggi itu Ya, Mahameru Pak. Mameru nggih. Puncak Nggih. semayamnya para dewa. Siap. Nah, di lereng Gunung Anjasmara banyak sekali gunung. Ya, Buta ada banyak sekali. ya, Contoh-contoh. ya. Nah, ini dilibatkan dalam proses penyucian. Oh gitu. Ya, jadi mereka nggak asal bangun. Ya 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 ya. Dan uniknya ketika membangun ini mereka bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan utama, yakni ketika kemarau Trawulan itu kekurangan air, Nggih, ketika musim hujan Trawulan banjir. siap. Makanya di Trawulan ada sistem hidrologi berupa Kanal-kanal itu ya Pak ya. Nggih. kemudian ada kantong-kantong air, Iya. masuk waduk dan kolam Kolam segaran. Oh, Nah, gitu ya. air ini tidak ada keran on off-nya, dalam Iya. artian secara continuous Iya. air itu menyuplai. Siap. Nggih nggih nggih. Musim hujan, musim kemarau tersolusikan. Nggih, Bagaimana alhamdulillah. mereka pada masa itu, kita sebut 700 tahun yang lalu, Ya, tidak mengenal teknologi drone dan sebagainya, Ya. tapi bisa membaca bentangan alam. tentang alam ya, levelingnya itu utama ya ya. Nggih. Ya, ini juga dibangun dengan dedikasi Pak ya, karena Ya. melihat batu batanya masih banyak yang asli. Asli betul, nggih, Nah, nggih. Masih batu itu yang bata. menarik ya Pak ya. Betul. Menarik sekali, Pak. Ya. Nggih. Alhamdulillah. Kemarin kita waktu dengan itu Pak Kementerian Budaya kan kita slam Pak ini sekitar tahun yang lalu. Ya. Ternyata ya. Kalau ini bukan patung, ini memang Jalan Juara ya. Jalan Juara ini dari batuan Andes. Jadi Jalan Juara ini bagian dari sistem kosmologi ya. Dia merupakan hewan mitologi yang memiliki fungsi khususnya itu di penelitian Ini atas ini kan ada kayak daftar gitu ya. Iya, Ada ini kan bangunan atau enggak? istilahnya kan punden berundak Pak. Jadi kalau sampean kembali lagi ke masa itu apa spiritualitasnya dan sinkretisme Siwa Buddha. Ya. Jadi sampean melihat oh Siwa Buddha alirannya seperti apa kan jadi secara Iya. keagamaan. Kemudian mereka menerapkan punden berundak ini bagian dari sinkretismenya. Ini merupakan kombinasi antara mikrokosmos dan makrokosmos. Keren. Kemudian dijadikan bagian dari proses alam air ini. Betul nggih. Ini menjadi konsen penting Pak, Ya. makanya sayang sekali juga zaman Anda boleh ke sekarang sana itu- nggak Pak? Nggih. Tidak. Boleh ya. Iya. Jadi zaman sekarang itu sangat disayangkan Pak, ketika sebuah pembangunan yang larinya hanya menuju ke obsesi pembangunan, Iya. solusi sesaat, Tidak ada Ya. filosofinya ya. tidak ada filosofi. Nggih, betul Apalagi betul. yang dibangun di belakang kita ini, Iya, bagaimana kerajaan itu memperhatikan kepentingan masyarakat, betul. itu Nggih. kemudian diberi solusi dan diberkahi juga Iya, semacam iya, itu. iya. Nggih. Oh, Pak, Iya. Pak,
Yusuf. Pak Yusuf, lokal gate-nya dari Majapahit Trail yang Majapahit Trail. bisa kita gunakan pakai Ya. body car itu ya, Ya. keliling-keliling. Keliling-keliling Setelah- KTBN. Oh ya, dari sini kemana biasanya? Kita kenalkan ke candi-candi yang tidak dikenal. Oh iya, Jadi di Trawulan ini ada Iya. puluhan. Ya, kemarin Candi-candi 14 itu kita slam Pak. belum Iya, iya, iya. diekspos. Iya. Iya, iya. Alhamdulillah Pak Yusuf. mantap, Ya, Bro. terima kasih Bapak. Iya. Yunus Pak dari Iya. Geomatika Utomo. Iya. Iya Pak. Yusuf, iya. Ya. Kita punya daya tarik ini. Tapi udah tahu kuncinya, belinya 3.000 saja.